Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahabbal muttaqin al-akhyar wa abghadaz zalimin al-ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi al-akhyar, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita haturkan atas limpahan hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama kembali di tempat yang penuh berkah ini. Dan tidak lupa salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi' wa thalathun min surahil Quran, suratul Zumar, makiyyatun wa ayatuha khamsun wa sab'un. Yang ke-39 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surah yang bernama Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini diturunkan di Mekah. Ayat-ayatnya berjumlah 75 ayat. Az-Zumar artinya adalah kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan. Dinamai dengan surat Az-Zumar ini, dinamai surat ini dengan Az-Zumar karena di dalamnya ada menyebutkan kalimat zumar sebagaimana tercantum dalam ayat 73 dan ayat yang lainnya. Disebutkan di situ, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dinamakan surat ini dengan Az-Zumar karena di dalamnya ada menceritakan tentang zumar, kelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, dihalau orang-orang yang takwa kepada Tuhan mereka menuju surga berkelompok-kelompok. Orang-orang yang takwa ini dihalau menuju surga berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ini golongannya si anu, rombongannya si fulan, rombongannya si fulan. Para ahli tafsir mengatakan kenapa sebabnya di situ Allah berfirman dengan dihalau orang-orang yang takwa menuju surga. Dihalau itu bahasa kita apa? Dihandar. Bahasa kita dihandar. Masukkan kasih masukan. Nah, itu ngarannya wasiqa. Kenapa sampai dihandar macam itu orang takwa ini masuk ke dalam surga? Basalang dihandar hanya mau masuk ke dalam surga. Para ahli tafsir mengatakan, li'annal muttaqina idza qila lahum idhabu ilal jannah fayaqulun la nadkhuluha hatta yadkhula ma'ana ahibba'una wa asdiqa'una.
Kenapa orang-orang yang takwa itu sampai dihandar masuk surga, sampai digasak masuk ke surga? Karena menurut sebagian ulama tafsir, orang-orang yang takwa itu bila mana mereka diperintahkan masuk surga, hai orang yang takwa masuklah ke surga. Mereka orang yang takwa tadi berkata, kami tidak mau masuk surga kecuali masuk bersama kami orang-orang yang kami cintai dan kawan-kawan kami di dalam dunia. Nah, jadi galut mencari kekawanan, galut mencari kekasih orang takwa ini. Sampai dihandar kasih masukkan surga. Jadi orang yang takwa itu mereka tidak akan masuk surga sendiri. Mereka pasti akan mencari orang-orang yang mereka cintai di dalam dunia. Mereka akan mencari kawan-kawan mereka untuk masuk ke dalam surga berkelompok-kelompok. Allah berfirman dalam ayat lain di surat yang lain pula, Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan, pertemanan di dalam dunia nanti di akhirat akan menjadi permusuhan. Saling menjauh, saling lari satu dengan yang lainnya. Kecuali persahabatan, perkawanan dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kawan kita berdagang di dunia, kawan kita berkongsi di dunia, di akhirat kayaknya musuh kita. Kawan kita berpandiran hari-hari, kawan kita bergaul tiap hari, di akhirat kayaknya musuh kita. Kawan yang bisa diandalkan sampai hari kiamat, sampai akhirat, hanyalah berkawan dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang takwa itu mereka tidak akan masuk surga sendiri, mereka akan mencari orang-orang yang pernah mereka cintai, orang-orang yang pernah mereka kawani di alam dunia dahulunya. Inilah untungnya orang-orang yang berkawan dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengutip perkataan dari para ulama yang lainnya, disebutkan dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi, man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asrar. Wa man sahibal asrar sara minal asrar wa in kana minal akhyar. Artinya, barang siapa bersahabat dengan orang yang baik, barang siapa bersahabat dengan orang yang takwa, dia pasti akan jadi orang baik, walaupun dia dahulunya orang yang jahat. Orang ini jahat, orang suka maksiat, tapi katuju bakawan lawan orang nang salihin, katuju bakawan orang nang takwa, katuju bakawan orang nang takut kepada Allah. Orang ini pasti nantinya akan menjadi baik. Wa man sahibal asrar sara minal asrar wa in kana minal akhyar. Barang siapa suka berkawan orang-orang jahat, suka berkawan orang-orang yang zalim, dia pasti akan jadi orang jahat juga, walaupun dia orang yang baik. Walaupun kita ini baik, walaupun kita ahli ibadat, kita ahli menuntut ilmu, tapi kita berkawan orang kada baik, kekawanan, kita pasti jadi orang kada baik juga satu saat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dihalau orang-orang yang takwa kepada Tuhan, mereka itu menuju surga berkelompok-kelompok, sehingga bila mereka datang ke pintu surga, dibukakan pintu surga itu,
dan berkata bagi mereka itu para penjaga surga, salamun alaikum tibtum, salam sejahtera atas kalian wahai penghuni surga. Padkhuluha, maka masuklah kalian ke dalam surga, khalidin, kekal selama-lamanya. Dari Imam Ali karramallahu wajhah disebutkan, kana ala babil jannah syajarah yanba'u min saqiha aynani yashrabul mu'minuna min ihdahuma fatadhuru ajwafuhum thumma yaghtasiluna min al-ukhra fatatibu absyaruhum. Sebelum penghuni surga ini masuk ke dalam surga, di depan pintu surga itu ada sebuah pohon yang memancar dari batang pohon itu 2 pancaran mata air. Minum orang-orang yang beriman daripada 1 pancaran mata air tadi, maka bersihlah perut mereka. Kemudian mereka orang beriman tadi mandi dari pancaran air yang lainnya, maka baiklah kulit-kulit mereka. Nah, sesudah orang yang bakal menghuni surga ini mandi dan minum dari pancaran air pohon tadi, lalu malaikat tadi berkata, salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Para muhibbin rahimakumullah, itulah sebabnya surat yang ke-39 ini disebut Az-Zumar tadi, karena ada menceritakan tentang Zumar. Sebagaimana surah-surah yang lain, surat Az-Zumar pun banyak memberikan petunjuk kepada kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ayat 47-48 dalam surat Az-Zumar, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah laftadaw bihi min su'il azabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah berfirman, andai kata bahwa bagi orang-orang yang zalim itu memiliki bumi dan sekali lipat lagi bumi, niscaya mereka tebus dengannya itu daripada kejahatan azab yang mereka terima pada hari kiamat nantinya. Andai kata orang yang berbuat zalim di dunia tuh berisi harta kayak bumi ini luasnya, ditambah sekali lipat lagi, mereka tebus asal jangan masuk neraka. Asal jangan masuk neraka. Andai kata kau membayar di situ bayarannya seisi bumi, ditambah sekali lipat lagi, asal jangan ke neraka, laftadau bi, niscaya mereka akan menebusnya. Cuma Allah berfirman walau andai kata, artinya kada mungkin ada. Daripada dahsyatnya azab yang mereka terima di hari kiamat bagi orang-orang yang zalim itu. Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun, dan tampaklah bagi mereka dari Allah sesuatu yang dahulunya mereka tidak membayangkannya. Dikira neraka itu kecil, dikira siksa Allah itu inting, dikira Allah itu siksanya sedikit. Begitu melihat sebenarnya, akhirnya mereka menyangka, akhirnya nampak bagi mereka yang di luar sangkaan mereka di dalam dunia dahulunya. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan jelas bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan, dan meliputi dengan mereka sesuatu yang mereka dulunya menganggap remeh sesuatu itu. Dikatakan ini haram hukumnya, ini akibatnya kainan neraka, dianggap inti. Begitu sampai kena di sana melihat, nah, hanya mereka itu ketakutan. Para muhibbin rahimakumullah, para ahli tafsir menyimpulkan bahwa ayat ini memberikan beberapa isyarat kepada kita
Pertama, jangan sekali-kali berbuat zalim, berbuat aniaya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena urusannya sulit di hari kiamat kaina. Kalaupun kita pernah berbuat aniaya kepada hamba Allah, maka kita segera dituntut untuk minta halal, minta ampun, minta ridha kepada orang yang pernah kita zalimi itu. Jangan sampai kezaliman kita bawa mati sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kezaliman banyak banget contohnya, seperti menggibah orang. Orang yang menggibah seseorang, dia adalah orang yang zalim. Orang zalim karena dia menganiaya pribadi orang. Yang kedua, contohnya lagi memfitnah, makin berat lagi. Memfitnah orang, ada nang kada diperbuat orang. Ini orang berhak menyandang nama zalim. Memfitnah, meuluk-uluk, menghinakan, termasuk dalam kelompok zalim. Kita menghinakan orang lain, baik dengan kata-kata, baik dengan tindakan yang isyaratnya menghinakan orang lain, merendahkan martabat orang lain. Berarti kita zalim kepada orang yang kita hinakan itu. Menipu, orang yang menipu termasuk orang zalim. Menyembunyikan cacat pada jualan, menyembunyikan aib pada barang jualan, zalim. Barang pakaian pada akan hanyar, zalim. Barang murni dicampur, orang zalim ngarannya. Mengurangi takaran, timbangan, ukuran, termasuk orang zalim. Mencuri, merampok, orang zalim ngarannya. Memakai hak orang lain tanpa izin atau menyalahi izin, minjam pun orang kada bepadah, kita jadi orang zalim. Atau minjem bepadah ke pasar, soalnya kabirayang bawa sepeda orang, menyalahi izin. Berarti termasuk zalim, aniaya, menyalahi izin. Mengganggu, menggoda istri orang lain, termasuk orang yang zalim, orang yang aniaya. Masuk ke rumah orang lain tanpa izin, masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Mengintip barang yang disembunyikan pemiliknya, membuka lamari orang. Membuka lamari orang kada boleh. Orang zalim ngarannya kita saat itu. Mengintip pendengaran yang dirahasiakan orang. Orang berunding bepandiran beampat menelinga dibuncuk. Membuka rahasia orang. Dawiyan orang yang zalim. Apabila ada orang datang kepada kita,
orang datang kepada kita menyampaikan satu masalah kepada kita. Masalah yang disampaikannya tadi adalah ngarannya itu rahasia. Baik inya bepasan atau kada, kita berkewajiban kada boleh mengungkai pamandiran ini kepada orang lain. Maginnya yang dipasaninya, tolong jangan disampaikan no siapa-siapa. Maginnya lagi, andai kata inya tuh kada bepasan, kah itu sudah rahasia ngarannya. Kada boleh dikisahkan masalah yang disampaikan orang kepada kita, walaupun kepada anak kita, kepada bini kita, kada boleh. Bila kita sudah menyampaikan masalah orang pada kita, kita sampaikan kepada orang lain, kita sudah membuka rahasia, kita zalim ngarannya. Tidak membayar upah kepada buruh yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, zalim. Perempuan yang durhaka kepada suaminya, zalimah ngarannya. Perempuan yang keluar tanpa izin suaminya, zalimah ngarannya. Itulah contoh-contoh yang membuat seseorang dicap Allah sebagai zalim. Nah, apabila kita kada bertobat kepada Allah dengan kezaliman tadi, amal ibadah kita belum bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang orang-orang yang zalim kepada Allah, baik kepada makhluk Allah. Allah melarang orang-orang yang zalim kepada makhluk Allah untuk menyebut nama Allah. Barang siapa orang-orang yang zalim menyebut namaku, kata Allah, aku sebut namanya dengan laknatku. Jadi orang zalim berzikir la ilaha illallah alaika laknatullah, jar Tuhan. Makin banyak juga laknatnya. Ayat 47 dalam surat Az-Zumar ini pertama menghimbau kepada kita agar jangan sampai sekali-kali berbuat aniaya kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Disebut orang zalim. Karena dia tidak cukup kalau tobatnya hanya kepada Allah tanpa minta halal kepada orang yang dia zalimi itu. Ada cukup. Kita pernah minjam sepeda orang kada bepadah, berarti kita zalim. Istighfar, astagfirullahalazim. Kada cukup kalau kada kita datangi ampun sepeda, minta maaf, minta ridha, nah tadi minjam sepeda ikam kada bepadah. Mun ikam kada maridai ku ganti berapa bayarannya. Ka itu maka jadi menzalim kepada makhluk Allah merupakan dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita jangan terperdaya dengan kemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi berbunyi wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampaklah bagi mereka itu daripada Allah sesuatu yang belum pernah mereka sangka, belum pernah mereka bayangkan. Nah, ini ayat berpetunjuk kepada kita agar jangan terperdaya dengan ampunan Allah. Kita menyangka Allah pemaaf, Allah pengampun, kada jadi masalah berbuat dosa. Mati kita sebelum tobat, kita akan menemui Allah. Allah bukan pemaaf, tapi Allah maha adil waktu itu kaina. Jadi jangan perdaya, tertipu dengan nama-nama Allah seperti pengampun, Allah itu pemaaf, Allah itu maha itu. Jangan terperdaya. Karena syaitan membujuk kita. Setiap kali kita hendak melakukan maksiat, syaitan membisiki Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf,
nang berat pada itu gini maafi Tuhan pelagi nang itu haikam dosanya gawiha. Nah, padahal firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni ghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Allah itu pengampun bagi orang yang tobat, bagi orang yang beriman, beramal saleh. Amun orang berbuat dosa berharap ampunan Allah, nah ini ngarannya terperdaya. Begitu dia mati di hadapan Allah, dia akan menjumpai Allah bukan maha pengampun tapi maha adil. Jangan terperdaya dengan keelokan Allah, keramahan Allah, kasih sayang Allah. Kalau selama ini kita disihatkannya, selama ini urusan kita dilancarkan Allah, harta rezeki dimurahkan Allah, jangan terperdaya. Jangan mengambil kesimpulan bahwa aku disayang oleh Allah. Jangan macam itu kesimpulannya. Orang yang rezekinya luas, awaknya sihat, urusannya mudah, itu bukan jaminan orang tersebut disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bisa merupakan sesuatu istidraj atau lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah banyak dosa orang tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kalian terperdaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan memperdaya akan kamu dengan Allah oleh syaitan. Para muhibbin rahimakumullah, seorang beriman yang bijaksana adalah orang yang bisa memadukan antara Allah itu maha pemaaf dan Allah itu maha gagah perkasa. Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Kalau orang hanya belajar, hanya mengetahui, memperdalam Allah atau maha pemaaf aja, akhirnya dia akan terperosok, terperdaya oleh syaitan sehingga dengan mudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Kemudian selanjutnya surat Ghafir. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.